Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Joy, channel yang membahas sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, ini udah beberapa hari ya nggak buat vlog ya. Karena faktor kesibukan dan moodnya belum ketemu ya, ide-idenya belum ketemu ya teman-teman. Jadi dari beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan, ini saya akan membahas Pur Super Pit untuk murai batu trotol sampai pastol. Nah, ini apakah bisa diberikan terus kan gitu ya. Jadi ada murai batu mania yang menanyakan ketika trotol pakai Pur Super Pit ya kan. Nah, setelah trotol atau pastol yaitu apakah lanjut dengan Pur Super Pit. Nah, kalau saya sendiri ya menggunakan Pur Super Pit. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan Pur Super Pit ini bisa buat harian. Nah, untuk murai batu trotol sampai pastol itu normalnya pakai yang gold gitu ya teman-teman. Nah, kemarin saya eksperimen pakai yang red gitu ya. Sudah saya bahas di vlog saya sebelumnya. Jadi intinya kalau yang trotol sampai pastol itu pakailah yang gold gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu memperhatikan hal-hal yang sekiranya kelebihan atau gimana ya kan. Itu ya kalau pakai yang red. Kalau pakai yang red kemarin juga sudah ada di playlist murai batu trotol, itu yang eksperimen saya. Nah, standarnya yaitu kalau untuk murai batu trotol ke pastol yaitu Pur Super Pit Gold. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, rawatannya bagaimana kan gitu ya. Misalnya dari trotol ya. Dari trotol dia itu seperti biasa kalau migrasi maksimal itu 3 pagi 3 sore. Nah, apakah boleh lebih? Sebaiknya jangan dulu ya untuk yang trotol. Kalau kurang boleh. Nah, sambil dipelajari teman-teman ya. Dipelajari apakah dia ini sudah enak hanya menggunakan Pur Super Pit terus ditambah jangkrik misalnya 2 ekor gitu. 2 ekor pagi, 2 ekor sore. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, itu penggunaan Pur Super Pitnya gitu ya. Terus kalau sudah pastol apakah boleh dinaikkan? Ya, boleh saja kan gitu. Jadi dari trotol ini kan teman-teman sudah mempelajari ya karakternya bagaimana ya kan. Terus mandinya bagaimana ya kan, penjemurannya, pengembunannya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu semuanya tadi, nah apakah boleh dinaikkan? Boleh, boleh saja ya untuk meningkatkan gacornya, untuk meningkatkan fight-nya ya. Yang penting mandinya sudah tahu. Nah, kenapa ketika kita naikkan EF ya, naikkan EF atau kita tambahin ekstra puding lain gitu ya. Nah, itu harus dijaga mandinya ya. Jaga mandinya biar dia itu tetap stabil, tidak merusak bulu-bulunya gitu ya. Karena ini kan purnya pur high protein, proteinnya sangat tinggi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, harus tahu dari trotol sampai pastol itu dipahami mandinya, terutama mandi ya. Kalau Pur Super Pit ini harus mandinya diperhatikan. Nah, kalau misalnya penjemurannya bagaimana ya, penjemurannya itu kalau banyak waktu bisa 2 hari sekali ya, 2 hari sekali berapa lama? 30 menit ya gitu ya. 30 menit untuk penjemurannya. Nah, kalau trotol ya 15 sampai 20 menit lah waktu trotol dulu. Nah, kalau sudah pastol bisa 30 menit. 30 menit kalau misalnya banyak waktu ya. Kalau misalnya jarang ketemunya Sabtu Minggu ya boleh 45 menit sampai 1 jam gitu ya, teman-teman. Itu penjemurannya ya, teman-teman. Itu rawatan penggunaan Pur Super Pit dari trotol lanjut pastol. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi penggunaan EF ini ya teman-teman, sekiranya sudah cukup gacor ya, tidak perlu ditambah ya kan, dikonsistenkan saja. Tapi kalau belum bisa ditambah dulu, dinaikkan dulu ya, dinaikkan dulu sampai seberapa dia bisa gacor dan mulai fight gitu ya, atau mulai emosinya itu ada. Nah, gitu ya. Kalau sudah ketemu ya distabilkan aja dulu pemberiannya, sudah pokoknya intinya
ketemu misalnya ketemu 77, ya udah 77 rutinkan dulu. Nah, kalau udah gacor banget, udah enak, nah coba diturunkan. Nah, diturunkan. Nguranginya berapa? 2 ekor. 2 ekor masih sama enggak? Kalau sama ya berarti ya sudah gitu ya. Jadi seperti itu, karena pakai pur superfit ini kan udah tinggi, jadi kalau udah gacor ya itu mulai diturunkan gitu. Tapi tidak mengurangi gacornya ketika menurunkan EF tersebut. Itu teman-teman ya. Itu penggunaan pur superfit dari throttle sampai pastol. Jadi boleh saja ya, boleh lanjut. Dan itu kalau misalnya teman-teman mau pindah pur juga nggak masalah teman-teman ya. Jadi gitu. Kenapa sih pakai pur superfit? Yaitu ketika throttle ke pastol itu akan memaksimalkan tumbuhnya bulu-bulu ya. Akan bagus bulu-bulunya ya, jadi akan mengkilat gitu kan. Padahal tanpa menggunakan minyak ikan gitu ya. Itu akan mengkilat, akan mulus, bagus lah intinya gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk pur superfit ini bisa dilanjutkan dari throttle sampai pastol. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, apalagi yang sibuk kerja ya. Yang sibuk kerja kalau saya sarankan sih pakai pur superfit atau pur high protein. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau sibuk kerja itu kan ibaratnya pemberian EF itu kan nggak nentu ya. Kadang kena pagi ya bagus-bagus kalau kena pagi dan sore. Nah, itu bagus gitu. Kalau misalnya nggak dapet ya kena pagi aja atau sore aja nggak masalah ya, teman-teman. Gitu. Apalagi udah gacor ya kan. Biasanya kalau udah gacor gitu, mau kena hanya sekali di pagi atau sekali di sore tidak masalah ya, tidak masalah dan itu tetap gacor. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman itu apa ya, berusaha mempelajari. Emang nggak ada yang instan teman-teman ya, nggak ada yang instan terus apa namanya langsung gacor perawatan 2 minggu pakai superfit langsung gacor ya enggak ya gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi semuanya itu tergantung karakter murai batunya ya. Kalau murai batunya itu gampang gacor terus dia itu gampang fake ya, kita rawat sebentar juga udah fake gitu. Tapi ada juga yang dalam itu maksudnya lama ya, jebol birahinya, jebol emosinya itu lama, jadi ya harus sabar gitu. Jadi semuanya itu nggak ada instan ya teman-teman ya. Jadi memahami karakter ini yang utama, dan ini hal yang tersulit menurut saya ya. Kalau yang udah master mah ini udah gampang memahami karakternya, udah tahu, ngelihat burungnya aja udah oh modelnya begini. Kalau saya sendiri ya harus mempelajari hariannya itu. Dari harian itu nanti dia akan ketahuan dia ini suka mandi enggak, terus kalau dijemur kuat lama enggak gitu kan. Nah dari situ ya, kalau dikasih EF banyak dia gimana, kalau misalnya kasih kroto sedikit dia bagaimana ya gitu ya. Itulah teman-teman ya, percobaan itu akan menjadi dasar ilmu daripada teman-teman sekalian dan kita semua termasuk saya gitu ya. Saya bukan master, saya hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman yang pernah saya lakukan. Nah, misalnya ada suhu atau master yang komentar di apa namanya di kolom komentar salah satu video saya, nanti akan saya beri tanda pin. Jadi biar bisa buat referensi teman-teman. Nah, jadi selain dari vlog yang saya buat, nanti bisa baca juga apa namanya rawatan yang master yang komentar. Biasanya kan ada tuh yang memberikan tambahan komentar. Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.